Ada pepatah yang berkata, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pepatah ini ingin menjelaskan bahwa kepribadian, hobi, sifat, karakter seorang anak seringkali tidak jauh berbeda dengan orang tuanya. Saudara, pepatah ini hampir mirip seperti apa yang Tuhan harapkan terjadi dalam hidup kita, anak-anaknya, yaitu menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus. Tapi serupa dalam hal apa? Serupa dalam hal fisik? Serupa dalam hal spiritualitas? Atau apa sebenarnya? Saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang sangat gamblang berbicara mengenai hal ini, tentang keserupaan dengan Kristus, yaitu dari Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai 29. Firman Tuhan berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Satu hal yang harus kita mengerti, saudara, firman Tuhan ini berbicara mengenai pengharapan akan keselamatan, bukan berkat duniawi. Jadi, firman Tuhan ini ingin berkata bahwa Allah menjaga dan memelihara pribadi seseorang sehingga keselamatan itu tetap tinggal pada dirinya sampai selama-lamanya. Dan tujuan dari keselamatan itu sendiri, saudara, adalah supaya setiap orang yang sudah dipanggil, dipilih, ditentukannya, itu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan yang kita jalani ini, Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus. Tetapi saudara, tentu saja ini tidak dapat kita mengerti atau tidak mungkin kita mengerti dalam aspek fisik. Serupa dengan Kristus bukan berarti kita menjadi maha kuasa seperti Kristus. Serupa dengan Kristus juga bukan berarti moralitas dan spiritualitas kita menjadi sempurna seperti Kristus. Saudara, perhatikan ayat terakhirnya. Di bagian yang terakhir dari Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai 29 dikatakan di sana, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya ingin kita memperhatikan bagian ini baik-baik karena kata-kata tadi serupa dengan Kristus itu hadir dalam konteks ini di mana kata supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara disebutkan setelah kata menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi saudara, dalam segala hal Tuhan Yesus itu adalah pendahulu kita. Jadi Tuhan Yesus di dalam segala hal adalah pendahulu kita. Sehingga dengan demikian wujudnya yang harus terjadi dalam hidup kita adalah kita meneladani Kristus dan berkarakter sebagai Kristus. Seperti Kristus, mohon maaf, yang telah menjadi pendahulu kita. Di dalam proses kehidupan ini kita harus terus berjuang untuk meneladani, untuk berkarakter seperti Kristus meskipun prosesnya tidak mudah. Saudara, sekali lagi tentu proses untuk meneladani Kristus, berkarakter seperti Kristus dalam kehidupan ini bukanlah proses perjalanan hidup yang mudah. Tetapi sekalipun tidak mudah, saudara, dan mungkin kita jatuh bangun dalam perjalanan ini untuk serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus juga berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur." Saudara, Tuhan mengundang setiap kita untuk kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Sehingga dengan demikian kita dimampukan untuk terus berproses dalam hidup ini supaya kita mampu meneladani
dan berkarakter seperti Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi serupa dengan Kristus artinya adalah kita meneladani Dia dan berkarakter seperti Kristus di dalam perjalanan hidup kita yang sudah diselamatkan. Sayangnya saudara, masih banyak orang yang mengabaikan akan hal ini. Masih banyak orang yang tidak peduli dengan hal ini. Mereka memiliki beberapa alasan. Misalnya, yang pertama, sangat sulit, sangat tidak mudah meneladani dan berkarakter seperti Kristus di tengah dunia ini. Di tengah dunia yang berdosa ini. Yang kedua, mereka tidak merasa terlalu begitu penting untuk memperhatikan hal-hal rohani. Yang ketiga, berkarakter seperti Kristus itu dianggap membatasi banyak hal dan membuat mereka tidak bisa bersenang-senang di dalam kehidupan ini. Beberapa orang tidak merasa penting atau mengabaikan menjalani hidup serupa dengan Kristus yang artinya adalah meneladani dan berkarakter seperti Kristus dalam perjalanan hidup ini karena beberapa alasan tadi. Tapi saudara, saya ingin menanggapi hal itu melalui ilustrasi seperti ini. Di tangan saya ini saudara, saya memegang sebuah gadget. Pada saat saya mendapatkan gadget ini terinstal aplikasi-aplikasi yang sangat mendasar. Saya bebas saudara, menggunakan aplikasi-aplikasi itu sesuai kebutuhan saya. Saya bebas menginput kontak siapapun ke dalam kontak di gadget ini. Saya bebas menggunakan notes dalam gadget ini untuk menulis apapun. Saya bebas menggunakan jam, kalender di dalam gadget ini untuk kepentingan saya. Dan saya juga bebas untuk menginstal apapun yang ingin saya install dari Play Store. Sesuai dengan kebutuhan saya masukkan ke dalam gadget ini. Saudara, demikianlah hidup kita. Hidup kita itu juga di tangan Tuhan, saudara. Dan saudara harus tahu, Tuhan menciptakan kita dan bahkan menebus hidup kita yang sudah rusak karena dosa. Itu bukan tanpa tujuan. Tuhan ingin lewat hidup kita itu dipakai dan dijalani sesuai dengan maksud dan tujuan Allah bagi kita dalam hidup ini. Jadi saudara, kita punya tanggung jawab dalam hidup ini, yaitu adalah memuliakan nama Tuhan dan mengizinkan hidup kita dipakai supaya terang kemuliaan Tuhan itu terpancar dalam hidup ini melalui kehidupan kita. Jadi saudara, marilah kita hidup di tengah dunia ini sebagai orang yang mengasihi Tuhan dan mensyukuri anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dengan berjuang dalam hidup ini, meneladani Kristus, berkarakter seperti Kristus sebagai upaya agar kita semakin hari melakukan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, yaitu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.